Saya ini kenal dengan Anda itu kan sekarang ini kan kemajuan zaman ya. Semua yang nggak kenal bisa kenal gara-gara lewat Instagram. Nah, Puji Tuhan. apa namanya yang saya amati gitu Instagram Anda apa ya? Kadang-kadang ada quote-quote yang sederhana tapi nyentil saya juga sih. Jadi artinya nggak perlu panjang-panjang dan berlama-lama ya untuk bisa menyentil orang ya. Itu nyentil saya duluan sih Pak, lebih tepatnya. Ah, Cuman saya nggak mau kesentil sendiri, jadi saya sentil yang lain juga. jadi nyentil yang lain juga ya, termasuk ratus Betul. ribu. Saya orang pertama yang disentil sebenarnya. Oke, oke. Makanya kalau disentil itu kan apa ya, tahu esensinya, makanya nggak usah panjang-panjang Betul. karena mengalami sendiri. Disentil karena disayang, Wah, sip. bukan karena yang lain. Baik, baik, baik. Malam ini kan temanya Ya Pak. tadi kita ngobrol ya. Waduh, ini kok temanya Ya. berat ya Pak ya. S2. S2. Kalau latar belakang di gereja Betul. pelayanan di bidang apa ini? Saya teaching pastor Pak. Nah, Tapi diminta jadi teaching pastor, uniknya saya nggak sekolah Alkitab sama sekali. nah, Jadi emang otodidak dan terpanggil untuk melayani. Jadi dari 2008 bertobat, baca Alkitab. ya, 2009 Roh Kudus dorong buat bikin pendalaman Alkitab. ya, Teman-teman saya ajakin. ya. Nah, dari sana terlatih untuk belajar dan mengajar. Jadi membentuk saya yang sekarang 2015 ditarik full sama Om Robert. Kaget juga, tapi ya tadi saya berjalan di atas air. Papa saya dosen di Petamburan, di STTBI. Jadi ya kurang lebih apa ya, teologi saya dijagain sama papa sih dari kecil ya. Jadi ya punya papa dosen pasti ada keuntungan tersendiri lah. Enak ya bisa minta bocoran gitu kalau nggak ngerti. Iya, walaupun nggak kuliah, tapi udah dikuliahin terus kayaknya dari kecil sampai sekarang. Lebih mantap ratusan SKS kalau sama papa sendiri. Betul, betul. Baik, baik. Ini apa namanya, kita kan ngobrol soal pengampunan ya, tentang kan awalnya berarti kan sakit hati ya. Kalau saya mau boleh sedikit sharing nih tentang hidup saya, kenapa saya pilih ini, karena ya itu terjadi sama saya. Saya pikir Kristen itu sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya. Saya ini produk yang awalnya dari sakit hatinya sama orang Kristen lagi, Pastor. Ya. Itu jauh dari gambaran saya ya. Kok orang Kristen yang melukai saya ya? Orang Kristen yang baik-baik, yang ngajak saya ke gereja, kok malah yang melukai ya gitu. Jadi mestinya impossible gitu buat saya untuk menjadi Kristen, bahkan melayani itu sesuatu yang impossible. Tapi bukankah memang cara kerja Tuhan kita tuh yang impossible gitu ya? Betul sekali. Kalau yang possible bukan Tuhan, masih manusia gitu ya. Dan itu itu satu proses sih, nggak gampang sih. Ketika dulu saya dikhotbahi tentang pengampunan tuh saya nggak bisa. Saya pikir, lu teori, lu ngomong-ngomong doang, males. Betul. Lu nggak ngerasain yang gue rasain kan gitu. Lu teori. Coba kalau lu ngalami kayak gitu, ya kan? Betul. Apa namanya? Saya berdarah-darah deh untuk bisa pulih dari situ gitu ya. Mesti ngalami seperti itu dulu, mesti dimurnikan, segala yang susah-susah itu pokoknya terjadilah gitu. Makanya, kok ada ya lagu zaman dulu sih dangdut ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati katanya. Ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Jadi mending dia pilih sakit gigi daripada sakit hati. Memang sakit hati itu lebih berat mungkin ya. Sakit gigi itu nggak enak ya. Pernah dua-duanya. Sama sakit. Pernah dua-duanya. Saya pernah dua-duanya, Pak. Iya. Saya berpikir kalau sakit gigi itu lebih enak. Kenapa? Karena tinggal cabut. Nah, giginya. Betul. Kalau sakit hati, masa hatinya dibuang? Nggak mungkin. Jangan sampai ya hatinya mati dong kita. Nggak punya hati. Kan nggak transplantasi gitu, tukar gitu sama hati orang. Gitu. Kan nggak mungkin. Ya. Mungkin itu kali latar belakang kenapa dia bilang lebih baik sakit gigi. Karena kalau sakit gigi tinggal cabut, sakit hati nggak mungkin tinggal cabut kan? Iya, prosesnya bisa dipercepat ya untuk mempersingkat rasa sakit itu ya kalau gitu ya. Tapi kalau sakit hati itu loh, mau dibilangin orang udah ampuni aja itu tambah cepat-cepat loh. Oh iya, tambah kayak ngerasa dituntut, kayak kesel gitu malah jadinya. Kesannya kita yang udah dijahatin, kok kita yang lagi dituntut untuk mengampuni. Gitu. Nah, kayak nggak adil gitu. PR-nya 2 kali gitu. Oke. Boleh nggak Pastor ceritain sedikit aja satu pengalaman tentang sakit hati itu tadi?
Oh, sakit hati. Saya banyak kan dapat sakit hatinya itu second hand sih. Artinya, saya ngeliat papa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta ya. Emang dari awal papa itu pendeta, jadi dia tuh sering banget dijahatin orang. Dan tanpa saya tuh menerimanya jadi kayak udah cipratannya dia lah. Orang tuh jahatin dia, cuman seringkali juga jahatin kita juga, keluarga. Dan saya lihat dia itu segitu dijahatin, tapi segitu selalu berhasil mengampuni. Dan dari sana saya belajar pengampunan itu sesuatu yang masuk akal. Masuk akal? Yang sebenarnya mustahil, tapi ternyata bisa dilakukan. Karena papa bisa. Papa manusia biasa soalnya. Dia bukan Tuhan Yesus, walaupun jenggotnya mirip. Tapi saya yakin manusia biasa. Kalau dia bisa, berarti saya mestinya bisa. Jadi perjalanan saya mendalami dan juga memaknai dan melakukan pengampunan juga sedikit banyak diinspirasi sama papa sih. Betapa dia mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi di sana kekristenan saya kebentuk dan saya ngerti bahwa kekristenan emang bisa dibilang benang merahnya itu tentang memaafkan dan mengampuni sebenarnya. Itu kalau akademis mungkin S2 ya. Tapi secara kekristenan itu udah S3 itu. Itu kekristenan paling esensi sebenarnya. Ujian kekristenan paling besar tuh di hal memaafkan sebenarnya. Tapi kan puncak karyanya Yesus kan juga mengampuni itu kan di kayu salib itu. Oh iya, itu kan puncaknya. Itu dia. Makanya saya pernah bikin quotes yang pertama nyentil saya. Jadi seperti ketika baca Yesus mengampuni di atas kayu salib. Pengampunan itu emang nggak mudah, makanya dia mengampuni dari atas kayu salib. Sambil disalib, sambil satu dunia teriak salibkan dia. Terus dia berdoa, Bapa ampuni mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Aku tulis quotes, hanya yang benar-benar anak yang bisa minta kayak gini. Yang bisa manggil Tuhan sebagai Papa dan bisa mengampuni. Cuman yang beneran anak yang bisa meminta seperti itu. Makanya saya memicu diri saya tahu kekristenan itu benar-benar, kalau benar tujuan utama kekristenan itu jadi serupa seperti Kristus, kita mesti berhasil mengampuni. Memaafkan itu. Hanya yang betul-betul anak ya bisa begitu ya. Yang bisa minta kayak gitu ya. Minta ke papa dan mintanya seperti hati papanya gitu. Ini hati papa kan tentang mengampuni. Ini saya jadi kesentil dong. Berarti saya bukan anak kalau gitu. Kalau saya belum bisa meminta itu. Seperti yang saya bilang tadi, saya kesentil duluan, Pak. Maksudnya karena pasti masih ada lah orang-orang tertentu yang kita kayak ya udahlah bodo amat gitu ya. Mungkin kita nggak biarin dia menghalangi hidup kita, tapi kita juga kayak nggak mau berurusan lah sama orang-orang. Pasti masih ada. Artinya pengampunannya belum sepenuhnya gitu. Dan saya seperti yang saya bilang tadi di awal, saya orang pertama yang kesentil sih, Pak. Oke. Dan menyadari kekristenan ini mustahil tanpa Roh Kudus. Kalau pakai kekuatan sendiri, yang tadi Bapak sharing tadi di depan, nggak mungkin lah kita bisa jadi Kristen atau berhasil jadi Kristen. Enggak. Saya masih penasaran. Itu kan Papa ya. Kalau Pastor sendiri apa ini? Yang Anda alami yang paling menyakitkan? Ya, ada lah. Saya sih paling menyakitkan, saya dijahatin sebenarnya bukan secara fisik gimana ya. Secara uang pasti seringnya pendeta, apalagi kayaknya sering nggak usah pendeta lah, orang Kristen sering banget dipinjemin duit, terus orangnya belaga gila gitu. Ya kan, itu mah udah paling sering lah. Itu paling sering. Terus buat saya salah satu yang paling sakit dalam hidup tuh disalah mengerti. Ya, disalah mengerti. Saya kan pakai sosial media untuk menginjil, untuk memuridkan generasi. Tapi ketika orang menuduh saya yang bukan-bukan, buat saya itu disalah mengerti itu satu sakit yang teramat dalam sih. Karena kita berusaha meyakinkan orang juga kalau dia udah nggak peduli dan udah salah nangkep, susah gitu. Jadi buat saya, dan saya paling sakit kalau orang-orang terdekat saya disakiti sebenarnya. Dan resiko dari pelayanan sosial media ini kan istri saya, anak-anak saya juga jadi korban buat bullying dan segala macam. Jadi buat saya itu mungkin itu yang paling sakit sih. Secara fisik belum pernah sampai ditangkap atau dipukulin orang gitu, mungkin belum. Tapi kalau emang ini bicara hati ya, ya terlalu banyak hal di dunia ini yang bisa bikin hati kita tuh terluka. Ya, so kalau gitu prinsipnya biar haters menggonggong, posting tetap berlaku gitu ya. Ya, karena saya tahu saya terpanggil untuk ini. Maksudnya kalau Tuhan Yesus aja sampai naik ke kayu salib, saya baru ngalamin yang gini aja kok udah berhenti itu kayaknya. Bahasa Jawanya tuh gak aci. Iya. Padahal nggak cengli gitu loh. Padahal saya tahu pasti tuh yang menyalahpahami Anda itu pasti juga lingkungan Kristen sendiri kan, pasti kan? Pasti teman-teman sendiri juga. Dan itu yang saya bilang, maksudnya
disalah mengerti sama kalangan sendiri tuh gimana rasanya. Kalau orang lain yang nggak tahu, oke lah. Cuman kan emang pengkhianatan paling sakit itu justru orang terdekat. Makanya saya bilang, nyata kayak yang tadi Pastor ceritakan tentang dijahatin sama orang Kristen. Saya bilang ya pas kita baca Tuhan Yesus kita ngerti. Makanya Yesus kan dikhianatin sama Yudas. Betul. Jadi, orang dalam. Jadi emang, jadi akhirnya kita ngalamin yang Tuhan Yesus alamin gitu. Betul. Kurang lebih. Udah rumusnya kayak gitu ya. Jadi gini loh, sebenarnya kalau kita lihat ya dari awal kejatuhan manusia Adam dan Hawa, mereka terbuang dari Firdaus itu sebenarnya kalau dipikir-pikir ketika kan itu kan manusia udah salah nih. Kita lihat hubungan relasi antara manusia dengan Tuhan. Gitu. Manusia kan udah salah. Ya. Melanggar ketetapan gitu ya. Namanya salah itu kan dihukum. Tapi kan yang kita kenal saat ini itu kan Tuhan itu kan tidak menghukum, Tuhan itu mengasihi, Tuhan mengampuni gitu ya. Makanya kita dituntut untuk mengampuni gitu ya. Nah, pada masa-masa itu awal-awal kejatuhan manusia itu sebenarnya Tuhan itu sudah mengampuni umatnya enggak ya? Karena kan kalau kita sebelum before Christ berarti ya? Iya, before Christ. Sebelum Tuhan Yesus. Kan akhirnya kan wujud pengampunan itu kan baru diwujudkan setelah Mesias itu datang gitu kan. Yesus datang menebus dosa manusia itu kan gitu. Jadi harus menunggu sekian lama. Nah, menunggu sekian lama ini kan bayangan saya sih, pikiran nakal saya gitu. Berarti belum diampuni dong. Makanya banyak cerita-cerita Alkitab yang Anania Safira tuh langsung dibalaskan di situ. Ngemplang langsung mati. Bahkan Anania Safira lebih ekstrim sih, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Itu Kisah Rasul 5 kan. Dia mati langsung di tempat mereka itu. Jadi apa ya? Aku percaya memang justice will be served sih. Keadilan pasti ditegakkan. Jadi kalau di era sebelum Tuhan Yesus, seperti kitab Roma 11 ayat 32 bilang, mungkin secara in konteks, secara hermeneutik bisa diributin. Tapi aku selalu percaya ayatnya bilang, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan udah merencanakan penyelamatan kan. Makanya dia bilang, keturunanmu akan meremukkan kepala ular, keturunan perempuan ini. Jadi emang dari awal udah ada proto-evangelium emang disiapin. Tapi makanya di sepanjang perjanjian lama, setiap kali ada pengampunan, itu sesuatu yang dimohonkan. Oh, betul. Ya kan? Musa memohon Tuhan, ampunin dong, gimana deh caranya gini. Tuhan kasihani dong, kalau nggak mati semua nih dipagut ular kan gitu. Selalu ada yang mesti ada binatang yang mesti dibunuh, ada orang yang mesti memohon. Ya. Dan itu nggak selalu begitu. Seringkali justru dapat langsung keadilan di depan mata mereka. Kadang dapetin apa yang mereka menuai apa yang mereka tabur, istilahnya langsung di situ. Makanya perjanjian lama tuh sampai orang kalau awam kalau baca Alkitab berpikir Tuhan perjanjian lama sama perjanjian baru kayaknya beda gitu. Padahal kan enggak. Padahal enggak. Jadi ya emang semua disiapin untuk pengorbanan atau pengampunan utama yaitu Yesus. Tapi makanya di sepanjang itu selalu ada dimohonkan, memohon ayo Tuhan tolong dong, ada yang dikorbankan dan segala macam. Iya, tadi karena tadi keadilan pasti. Oke, ayatnya luar biasa tadi ya. Mengurung mereka dalam ketaatan ya, supaya mereka boleh ketidaktaatan, sorry. Mengurung mereka dalam ketidaktaatan mereka. Oke. Kalau begitu kan manusia kan mengenal figur Tuhan waktu before Christ ini, masa-masa perjanjian lama itu kan mereka mengenalnya Tuhan yang adil gitu ya. Tapi kok tanpa kompromi yang gitu, yang adil, yang mengerikan, hampir bisa bilang menakutkan. Makanya bangsa Israel pun bilang, Musa, kamu dong yang ngomong sama Tuhan, kita nggak berani. Iya. Mengerikan soalnya kan. Tapi hampir bisa dibilang kekudusannya ini sih, mengintimidasi kita. Betul. Tapi beberapa tokoh, meskipun bayangan saya kok kayaknya manusia ini kok nggak bisa belajar dari figur Tuhan tentang figur yang mengampuni gitu ya. Tapi beberapa kisah misalnya kayak Yusuf ini kan disakiti saudaranya ya. Terdekat. Oh ya, dia disakiti seumur hidupnya dia. Dihianati, dilupakan, difitnah. Wow. Dan ada masanya ternyata ketemu sama musuhnya gitu kan, orang yang pernah melukai dia ketemu gitu kan. Betul. Harusnya kalau logika kita manusia ya kalau ketemu ya waktunya balas dendam dong, mumpung punya kekuatan, punya otoritas gitu kan. Tapi kok dia melakukan ya, malah dia bilang apa? Engkau boleh mereka-rekakannya jahat gitu, tapi sekali-kali Tuhan tuh merekakan untuk kebaikan. Kejadian 50 itu dia ngomong justru pas bapaknya udah mati.
Nah, Kan pas bapaknya mati, saudara-saudara mikir gini, wah papa udah mati yang nih, habis nih kita nih. Dia pasti balas dendam nih. betul, Gitu. betul. Ya kan? Seolah yang dihormati, yang disegenin sama Yusuf udah nggak ada nih, dia nggak punya alasan buat ngampunin kita. Betul. Ini habis nih diusir nih kata dia. Ah, Tapi ternyata enggak, Yusuf ketika denger itu ketakutan mereka dari orang kan, dia justru nangis di ayat 18 sampai 20, izinin aku baca. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya. Mereka tangis-tangisan tuh di situ serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Biar kita bayar dosa kita. Kita layak kok untuk dibenci. Pokoknya kita jadi budak aja udah bagus, jangan dibiarin mati kelaparan istilahnya. Terus dia bilang gini, Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Dia bilang, apakah saya berhak membalaskan kejahatan kalian? Dia bilang gitu. Ya, apakah aku ini pengganti Allah? Jadi dia mengenal Tuhan yang maha pembalas. Sebenarnya. Iya, makanya. Ngerti ya? Bukan maha pengampun. Makanya. Tapi dia bilang, apakah saya Tuhan? Apakah saya Tuhan yang berhak membalas? Ya, membalas menghukum kalian. Karena saya bukan Tuhan. Tuhan itu hakim. Bagian menghukum, urusan dia. Oke, apakah aku inikah pengganti Allah? Dia bilang, jangan takut. Memang kamu telah mereka-rekakan ayat yang tadi ya. Yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf berhasil mengampuni karena dia pertama udah punya mimpi dulu, Tuhan kasih mimpi ya bahwa ini akan terjadi, one day saudara-saudaramu akan datang mengemis-ngemis pertolongan. Ya, jadi sepanjang dijahatin dia pasti tetap berpegang ke mimpi itu, dan mungkin banyak yang dia bingung, tapi ketika hidupnya udah jadi satu kayak peta yang kayak puzzle yang udah lengkap nih, dia bisa ngelihat tadi karya Tuhan. Dia bilang kalau lu nggak jahatin gue dulu, kayaknya gue nggak bisa jadi penguasa kayak sekarang, sehingga kita bisa bertahan hidup semua. Kita akan mati konyol kelaparan semua kalau saya nggak dibawa ke sini. Tapi karena Tuhan berkarya lewat kejahatan kalian, ya dia lagu Pelangi Kasih itu, tangan Tuhan sedang merendah itu, suatu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba nanti kalau lihat Pelangi Kasihnya. Saya percaya Yusuf udah ngelihat Pelangi Kasihnya Tuhan. Dia bilang kalau lu dulu nggak bini gue nggak sampai sini. Jadi Tuhan berkarya lewat ini. Jadi di situ dia bisa ngampunin. Bukan karena pengampunan yang dia udah lihat. Kalau kita sebenarnya lebih enak kan tanggalan dibagi dua kan, before Christ sama Anno Domini. Kita enak karena kita punya Kristus. Iya. Ya, untuk mengampuni tadi seperti Pastor bilang. Tapi Yusuf tadi cuma punya tadi, Tuhan itu hakim. Iya. Dia bilang, saya bukan Tuhan, saya nggak berhak menghakimi kamu. Ya, tapi dia ngelihat rancangan Tuhan itu sebagai puzzle dalam hidupnya, dan dia bersyukur karena itu sehingga dia bisa mengampuni. Iya. Kalau dari ayatnya dia bilang gitu ya. Kadang-kadang dia bilang kalau kita mati kelaparan semua nih kalau Tuhan nggak izinin saya dijahatin kalian gitu loh seolah. Kadang-kadang saya sok kritis juga sih. Gini, itu pas Yusuf berkuasa ya. Lah kalau pas Yusuf terlunta-lunta gitu gimana ya? Ketemu sama saudara, gara-gara lo ya. Dia iya, tapi kan mimpinya nggak seperti itu. Maksudnya Tuhan udah kasih kayak ini bakal kayak gini loh, Sup, pasti jadi kenyataan. Walaupun sepanjang hidupnya kayaknya menjauhi impian itu jadi kenyataan. Enggak. Ini tapi Tuhan mempersiapkan itu. Ini saya aplikasikan dalam kehidupan saya sih. Hari ini memang saya mengampuni gitu ya. Saya udah selesai lah semuanya. Saya udah nggak ingat-ingat lagi lah gitu. Tapi dalam keadaan saya enak hari ini. Atau memang karena saya sudah mengampuni, memang hidup saya dipulihkan sehingga menjadi dalam tanda kutip enak itu tadi ya yang saya rasakan gitu. Tapi intinya itu apa karena Yusuf itu sudah enak gitu hidupnya, makanya dia itu sudah hilang dendamnya gitu loh maksudnya. Terus saya begitu. Kalau dia sih, kalau saya baca ayatnya sih dia lebih ngeliat bukan masalah dia enak atau enggak hidupnya. Dia lebih mikirin keselamatan bangsanya sebenarnya. Kan bangsanya tuh kecil kan. Sebenarnya kalau kecil tuh nggak ada kemungkinan lah, minimal jadi budak lah. Makanya habis itu kan jadi budak tuh nggak lama ketika Firaunnya ganti kan. Jadi dia udah tahu sebenarnya bangsa kita ini nggak bakal bertahan hidup, minimal jadi budak lah kita kerja sama mereka. Tapi kok bisa saya ada di sini? Karena Tuhan berkarya lewat kejahatan kalian tuh. Jadi direka-rekakan buat kebaikan. Jadi karena dia ngeliat itu, saya rasa bukan karena kekayaannya doang. Dia ngeliat bahwa ada rencana yang lebih dia ngeliat big picture-nya kalau bisa dibilang lah ya, kalau bahasa gitu, Pak. Ya, makanya ya kalau mungkin ketika kita hari ini susah mengampuni itu karena kita belum lihat big picture itu kayak apa. Belum lihat big picture-nya. Itu puzzle-nya belum selesai kan gitu kan, Pastor ya. Tapi kalau big picture sebagai orang Kristen kita harus tahu tujuannya kan bukan masuk surga. Tapi keserupaan sama Kristus.
Jadi kalau big picture-nya kita sadar itu, kita akan tahu nih namanya ada proses pengudusan. Dan dijahatin dan mengampuni itu nggak terpisah dari proses itu. Iya. Ya karena kita tahu nggak ada yang tidak kudus yang bisa melihat Tuhan kan kita. Jadi big picture-nya itu dulu. Kalau nggak susah tadi kita akan kayak nggak terima apa nih gitu. Big picture kita itu sih big picture kita keserupaan dengan Kristus. Oke. Dan itu yang membawa kita bisa kayak Yusuf sebenarnya. Ya, baik. Kita hari ini, malam ini kita ngobrol ya di live IG, para netizen tentang bagaimana kita menerapkan pengampunan seperti yang Tuhan mau, karena kita sudah diampuni, maka perintah Tuhan itu kan mengampuni, dan itu kan kita tidak suka kan dengan perintah itu kan, karena itu tidak enak gitu. Anda boleh nanya-nanya ya, mungkin Anda punya satu masalah yang ingin di-sharingkan tentang pengampunan ini, boleh. Ya, silakan. Nah, saya mau beralih ke Matius 18 nih tentang hal mengampuni ini ya, perumpamaan tentang pengampunan ya. Waktu itu kan ceritanya kan Yesus lagi ngajar gitu dan Petrus kan datang gitu ya. Dia datang gitu. Dia pengen bahas tentang topik ini. Yesus sebenarnya berapa kali sih saya itu mengampuni gitu. Terus dijawab sendiri. 7 kali kah gitu. Saya bayangin mungkin Petrus itu bangga gitu kali ya. Dengan angka 7 kali itu udah banyak lah gitu. Angka sempurna lah ya, sempurna. Karena 2 kali, 3 kali itu udah prestasi. Kalau bisa sampai 7 tuh kayak perfect banget gitu. Gitu kayaknya dia udah bangga gitu dengan prestasi. Apa 7 kali gitu ya? Tapi ternyata jawaban Tuhan itu kan malah di luar ekspektasi dan dugaan kita ya. Enggak, bukan 7 kali. Malah dilipat-lipatin 70 kali, 7 kali. Itu kan 7 kali. Itu karena saya matematika, orang sains. Kan dulu saya menangkapnya itu 70 kali 7 sama dengan 490, tapi di situ kan 70 kali 7 kali. Jadi 70-nya diulang 7 kali. Jadi 70 pangkat 7 gitu kan. Itu kalau di kalkulator itu loh itu error, nggak bisa. Error. Betul. Nah, itu Petrus kan ingin menunjukkan kehebatannya gitu, seolah-olah kalau udah bisa 7 kali dia hebat gitu. Itu kan memang manusia kan punya batas kesabaran ya, Bang ya. Manusia itu punya batas kesabaran. Oke, salah. Oke, gua ampuni sekali nih ya. Terus gitu lagi. Oh, ya mungkin dia masih ingat gitu. Oh iya, karena Tuhan harus mengampuni karena sudah. Oke, saya ampuni ya. Jangan sampai 3 kali. Awas tuh sekali lagi. 3 kali kejadian lagi. Ya kan mungkin dia pikir, keledai itu juga jatuh, juga dia binatang bodoh, dia belajar. Kamu terus-terusin kayak gitu. Oh, saya bukan orang bodoh. No forgiveness. Udah ampun deh buat kamu gitu. Nah, ini kan manusia kan selalu ada dalam sebuah batas ambang kesabaran gitu. Nah, ini sehubungan dengan ini Pastor bisa jelaskan nggak itu? Kesabaran yang Tuhan tuntut itu seperti apa? Dengan 70 kali gitu. Ya, kalau lihat ini konteks ini ya, nanti kita akan bahas di pertanyaan berikutnya, tadi kan dikirim ke aku juga. Di Lukas 6. Di Lukas 6, di perikop yang paling buat saya absurd, judulnya Kasihilah Musuhmu. Ya kan? Terus di situ kan ayat 30-32, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Setelahnya ketika kita dijahatin itu kan hak kita kayak diambil. Betul. Ya tapi kata Tuhan Yesus, berilah kepada setiap orang meminta. Jadi kalau dia bikin salah dan dia minta ampun. Betul. Seolah berarti harus diampuni, gitu kan? Karena berilah kepada yang meminta. Ya, terus sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Buat saya pengampunan idenya lebih ke kita memaafkan karena kita juga kalau salah pasti pengen dimaafin orang. Iya. Kalau kita bikin salah. Jadi makanya saya bilang kan, lakukanlah apa yang kamu pengen orang lain bikin ke kamu. Kalau kamu nanti one day bikin salah, pasti pengennya apa? Dimaafkan. Kan? Ya udah, bikin itu ke orang gitu loh. Kalau kamu pengen dimaafin orang, ya maafin dia dulu, maafin orang lah kan gitu. Seperti kamu pengen, lakukan itu. Terus ayatnya bilang gini, lanjut lagi. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, kalau kamu cuma mengampuni orang yang abis itu udah nggak bikin salah lagi, orang berdosa juga bikin itu. Tapi kan beda. Kamu kan pengikut saya, dia bilang gitu. Jadi ada begitunya tuh, ada unsur itu. Maka ayat terakhir bilang, hendaklah kau murah hati seperti Bapamu murah hati. Ini jadi quotes lagi nih, waktu itu aku pernah tulis, kalau Bapak lu murah hati, kalau Bapak murah hati, situ pelit,
situ anak siapa gitu. Oh iya betul. Pokoknya selalu berkaitan. Karena selalu berkaitan hubungannya itu gitu loh. Kalau baca Alkitab tuh kayaknya mustahil untuk kita diberikan ruang untuk nggak mirip sama papa gitu loh. Justru makin lama makin kayak, lu tuh anak gua, kuduslah kamu sebab aku kudus, kan gitu. Kan kata-katanya selalu gitu, kayak ada, ayo dong, kamu tuh anak saya, mestinya mirip dong, gimana sih gitu, kayak hampir-hampir gitu ya rasanya. Jadi kalau saya ingat tentang pengampunan ini, itu pengampunan yang berarti tidak terbatas tuh. Kalau dalam satu hari orang itu berarti bikin hal yang sama terus-menerus 70 pangkat 7. Berarti tetap kita setiap kali dia bikin salah dan dia minta ampun, kita mesti lepaskan pengampunan itu, dan itu emang nggak masuk akal. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus. Ya makanya bahkan murid-murid Yesus pun sebelum dipenuhi Roh Kudus masih terlalu banyak hal yang mereka nggak ngerti sama sekali. Yohanes 13 misalnya, Tuhan Yesus cuci kaki. Yang saya lakukan sekarang kamu nggak ngerti. Tapi one day kamu akan bukan cuma ngerti, tapi akan saling melakukan itu. Hendaklah kamu saling melayani, kata Yesus. Saling mengampuni, saling mengasihi. Kata itu terus muncul. Jadi emang kekristenan ini mustahil menurut saya. Mungkin agama paling susah. Kalau ini disebut agama ya, ini agama paling nggak masuk akal buat. Nggak masuk akal. Karena tuntutannya itu tuntutan yang gini, yang superhuman. Kalau bisa dibilang nggak manusiawi. Tapi jadi masuk akal karena kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi, ya kan, manusiawi itu kan manusia duniawi itu. Jadi hanya Roh Kudus. Kalau dipenuhi Roh Kudus jadi manusia sorgawi Jadi hanya Roh Kudus yang memampukan kita bisa begitu ya. Oh iya, kalau nggak bisa, kita akan selalu nggak terima, enak aja kan gitu. Kata-katanya ini siapa? C.S. Lewis bilang, forgiveness is a lovely idea until you have something to forgive. Pengampunan itu indah sampai kamu mesti mengampuni, kata dia. Kayak wah indah sekali ya, enak aja kan sampai kita harus diampuni langsung gitu. Berat ya, ampun.